Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ekspresi Leilan dan Baby berubah, dan mereka juga buru-buru melompat kembali ke kereta. Hampir pada saat yang sama, teriakan kaget yang samar tiba-tiba terdengar di tingkat ketiga jurang bumi, di tempat yang gelap gulita. Lengan yang indah dan ramping terulur dari kegelapan sambil memegang lencana kayu kuning berbentuk kepala hantu. Apa yang terjadi? Api jiwa Eiffes Beast tiba-tiba padam. Orang bodoh yang tidak berguna itu bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu sederhana. Sepertinya orang-orang yang menghancurkan bunga roh raksasaku memiliki beberapa trik. Jadilah itu, aku akan urus hal-hal sepele ini nanti. Selama orang-orang ini belum meninggalkan jurang bumi, aku akan dapat menemukan mereka apapun yang terjadi, wanita itu mendengus dengan percaya diri. 2 hari kemudian, di tingkat pertama jurang bumi, bayangan putih samar melewati satu set padang rumput hitam. Tiba-tiba, selusin bayangan hitam muncul dari rerumputan tinggi di bawah, menerkam langsung ke arah bayangan putih. Ini adalah selusin belalang sembah yang sangat besar dengan mata hijau dan wajah yang menyeramkan. Mereka tingginya sekitar 3 kaki dan berwarna hitam pekat. Semburan gemuruh meletus dari dalam kereta, diikuti selusin busur petir perak yang memancar dari dalam bayangan putih, menyerang belalang sembah ini dengan tepat. Belalang sembah bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengeluarkan satu suara pun sebelum mereka menjadi debu dan tertiup angin. 4 hari kemudian, sebuah kereta roh terbang di udara, terbang di atas hamparan bebatuan yang luas. Ada beberapa iblis batu dengan tubuh yang dibangun dari bebatuan di bawah, berlari secepat mungkin untuk mengejar kereta. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari dalam gerbong, langsung menusuk tubuh iblis batu mereka sebelum menyempit dengan cara yang kejam. Cahaya keemasan cemerlang menyala, semua iblis batu ini binasa, runtuh ke tanah sebagai bebatuan. 7 hari kemudian, trio Hanli berdiri di atas lembah besar di mana kabut putih keabu-abuan melonjak tanpa henti, dan ketiganya dengan hati-hati memeriksa lembah ini. Mata Leilan dan Baby dipenuhi kegembiraan, dan kereta terbang yang membawa mereka ke titik ini tidak terlihat. Mungkin itu telah dihancurkan oleh binatang iblis dalam perjalanan ke sini atau telah disimpan. Sepertinya tempat ini relatif aman. Ayo masuk. Jika kita turun ke bawah tanah di sini selama sehari, kita akan bisa mencapai tingkat kedua. Tempat ini sangat terpencil, jadi pintu keluar di sisi lain kemungkinan besar adalah cukup aman juga. Sangat tidak mungkin seseorang akan bersusah payah memasang jebakan di ujung yang lain, analisis Hanli sebelum melebarkan sayapnya dan memimpin jalan menuju kabut. Kabut abu-abu tidak terlalu tebal, jadi bahkan setelah memasukinya, mereka masih bisa melihat secara kasar segala sesuatu yang berjarak lebih dari 100 kaki. Namun, kadang-kadang akan ada ular bersayap beberapa kaki yang akan terbang keluar dari kabut untuk mencoba dan menyerang ketiganya. Tentu saja, mereka semua dibunuh dengan mudah. 2 jam kemudian, mereka akhirnya muncul dari kabut dan tiba di ujung lembah. Pada saat ini, mereka disambut oleh pemandangan celah besar di salah satu permukaan batu raksasa lembah. Keretakan itu tampaknya mengarah sangat jauh ke dalam tanah. Senyum muncul di wajah Hanli saat melihat celah ini, dan dia memimpin kedua murid suci itu ke dalamnya tanpa ragu-ragu. 3 garis cahaya spiritual terbang, dan menghilang dari pandangan setelah melewati beberapa sudut. Sehari semalam kemudian, suara melolong aneh tiba-tiba meletus di dekat celah besar yang mengarah ke bawah. Hembusan angin hitam yang ganas meletus dari celah, benar-benar melapisi permukaan batu di dekatnya dengan lapisan es, jelas menunjukkan bahwa cuaca sangat dingin. Namun, 3 seberkas cahaya spiritual memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang keluar dari hembusan angin, muncul beberapa ratus kaki jauhnya setelah beberapa kilatan.
Cahaya spiritual kemudian memudar untuk mengungkapkan tiga sosok humanoid. Mereka adalah Han Li dan yang lainnya. Angin jurang bumi di lorong ini terlalu ganas, aku hampir tidak bisa menahannya. Mengapa informasi yang kami terima tidak menyebutkan ini sama sekali? Wajah Bai Bi cukup pucat saat dia mengalihkan pandangannya ke tempat ketiganya baru saja muncul. Fenomena ini tidak dirinci dalam informasi yang kami terima menunjukkan bahwa itu hanya muncul dalam beberapa tahun terakhir. Jika tidak, senior ras kami pasti akan menyebutkan ini kepada kami. Lei Lan juga tampaknya telah menghabiskan banyak energi untuk terbang melalui angin jurang bumi, dan melirik Han Li. Pada saat ini, Han Li menyilangkan tangan dan mengamati sekelilingnya. Dia benar-benar tenang. Mungkinkah ada jurang pemisah yang begitu besar antara Jenderal Roh awal dan Jenderal Roh akhir? Lei Lan berpikir dengan pasrah. Itu semua berkat bantuan Han Li sehingga dia bisa selamat dari cobaan itu. Kalau tidak, dia mungkin akan binasa karena angin yang menakutkan itu. Kami sudah terlalu banyak tertunda di tingkat pertama, jadi tidak ada gunanya membuang-buang waktu mencari buah api neraka di tingkat kedua. Mari langsung menuju ke tingkat ketiga, kata Han Li dengan suara tegas. Udara di sini agak lembab, tampaknya mereka berada di udara di atas area seperti rawa. Dua murid suci ras Tian Peng sekarang sangat menyadari bahwa Han Li jauh lebih kuat dari mereka, jadi mereka mengikuti. Namun, Lei Lan mengungkapkan keprihatinannya setelah ragu-ragu sejenak. Saya tentu saja tidak keberatan di sana, tetapi hanya ada 3 pintu masuk dari tingkat kedua ke tingkat ketiga, jadi tidak peduli yang mana yang kita ambil, ada kemungkinan besar kita akan bertemu orang-orang dari cabang lain. Jika kita bertemu dengan murid suci dari cabang yang memiliki niat buruk terhadap ras Tian Peng kita. Lei Lan tidak menyelesaikan kalimatnya. Ini bukan hanya peluang bagus, cabang-cabang itu pasti akan mengerahkan orang ke 3 pintu masuk itu. Kemungkinan besar kita juga bukan satu-satunya target mereka, orang-orang dari beberapa cabang terlemah kemungkinan besar semuanya akan menjadi sasaran mereka. Bai Bi menghela nafas. Hehe, jika kita bertemu mereka, maka kita hanya harus bertarung. Kita harus mengatasi rintangan ini cepat atau lambat. Namun, bahkan jika cabang yang kuat seperti ras Cirong ingin berkomplot melawan ras Tian Peng kita, tidak mungkin mereka akan menempatkan semua murid suci di 3 pintu masuk. Uji coba jurang bumi terjadi setiap 300 tahun sekali, jadi bagi mereka sama pentingnya bagi kita. Karena itu, mereka hanya bisa menempatkan setengah di 3 pintu masuk. Dalam hal itu, mungkin tidak mudah untuk mengalahkan mereka, tetapi memaksa kami melewati barikade mereka tentu tidak akan mungkin. Han Li menganalisis dengan tawa dingin. Jika itu benar-benar terjadi, maka kita punya beberapa peluang. Bai Bi dan Lei Lan lega. Tidak ada yang bisa menjamin seperti apa situasinya nanti. Kita hanya bisa menyelesaikan masalah saat kita pergi, jawab Han Li dengan suara tenang. Pintu masuk mana yang akan kita pilih? 2 di antaranya relatif lebih aman untuk dicapai sementara yang lain agak berbahaya, tanya Lei Lan dengan alis berkerut. Melihat kita bisa menghadapi rintangan dari cabang lain terlepas dari pintu masuk mana yang kita pilih, maka sebaiknya memilih yang paling dekat dengan lokasi kita saat ini, Han Li memutuskan tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, kita harus pergi ke Myriad Finpat, kata Bai Bi setelah jeda singkat. Han Li tampaknya mengingat nama ini, dan matanya berkilat saat dia bertanya untuk konfirmasi, jalan Myriad Fin. Apakah itu pintu masuk dari tingkat kedua ke tingkat ketiga yang dihubungkan oleh banyak tanaman merambat kuno? Itu dia. Selain beberapa serangga setan yang mungkin muncul di sepanjang jalan itu, hampir tidak ada bahaya yang harus dihadapi. Jika perjalanan kita lancar, kita seharusnya bisa sampai di sana dalam waktu setengah bulan, Bai Bi menegaskan. Kedengarannya bagus. Ayo pergi ke pintu masuk itu, kata Han Li. Lei Lan dan Bai Bi keduanya mengangguk setuju.
Han Li membalikkan tangannya untuk menghasilkan pelat formasi biru, yang dia goyangkan di depan matanya, sehingga memungkinkan dia untuk memastikan arah yang mereka tuju sebelum memimpin kedua murid suci itu. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, sosok hitam pekat muncul dari dalam lumpur rawa yang tebal. Itu mengalihkan pandangan tajam ke arah Han Li dan yang lainnya telah melesat masuk, dan sedikit cahaya merah melintas di matanya. Sosok hitam itu kemudian tiba-tiba meledak seperti gelembung dan menghilang di tempat. Tiba-tiba, Han Li merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia terbang di udara. Dia segera berhenti dalam penerbangannya dan melirik ke belakang. Ada apa, Saudara Han? Pada titik ini, Bai Bi memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan dan penilaian Han Li, dan dia juga berhenti dengan sikap waspada. Cahaya biru melintas di mata Han Li saat dia mengamati pandangannya ke tanah di belakang mereka. Hanya setelah beberapa saat dia menjawab, tidak ada. Mungkin itu hanya imajinasiku. Sensasi menusuk tulang yang menyerangnya telah menghilang. Untuk orang-orang seperti Han Li dengan indera spiritual yang sangat sensitif, cukup sering dia merasakan bahaya yang sebenarnya tidak ada. Namun, untuk hal seperti ini terjadi di tempat berbahaya seperti itu agak mengganggunya, dan dia tidak bisa melupakannya. Karena itu, tidak ada makhluk iblis yang bisa lolos dari deteksi mata rohnya kecuali basis kultivasi itu jauh lebih unggul darinya, jadi mungkin sensasi kesemutan itu benar-benar hanya isapan jempol dari imajinasinya. Setelah jeda singkat, Han Li hanya bisa sampai pada kesimpulan itu. Dia melambaikan tangan ke arah Bai Bi dan Lei Lan sebelum melanjutkan, tetapi ekspresinya menjadi gelap secara signifikan. Tanpa sepengetahuan Han Li, ada makhluk misterius yang seluruh tubuhnya diselimuti jubah merah cerah yang berbaring di kursi kayu hitam di dalam perut gunung di tingkat yang lebih dalam dari jurang bumi. Ada meja batu di samping kursi, yang di atasnya diletakkan cermin tembaga besar. Ada gambar yang agak buram yang digambarkan di cermin, dan gambar itu tidak lain adalah trio Han Li yang terbang di atas rawa. Menarik. Untuk berpikir bahwa dia bahkan bisa merasakan boneka lumpur saya, sepertinya indera spiritualnya jauh melampaui basis kultivasinya. Sayangnya, saya tidak terlalu tertarik untuk memurnikan roh yin. Jubah merah itu terkekeh sebelum menyapu lengan baju ke arah cermin, tiba-tiba goyah saat pandangan kontemplatif muncul di matanya. Aku hampir lupa, wanita hantu itu sepertinya mengumpulkan makhluk dengan jiwa yang kuat. Jadi pria ini akan menjadi hadiah yang bagus untuknya. Aku seharusnya bisa menukarnya dengan ikan darah darinya. Si jubah merah bergumam. Dia tiba-tiba duduk ketika sedikit kegembiraan melintas di matanya, tampaknya sangat senang dengan kemampuan berpikir lateralnya sendiri. Dia mengayunkan lengan bajunya, dan sebuah manik transparan ditembakkan sebelum berhenti di depannya. Dia kemudian membuat segel tangan, dan seberkas cahaya merah menghilang ke dalam manik dalam sekejap, diikuti dengan cahaya merah cemerlang yang mulai memancar dari manik. Setelah sekitar 5 menit, cahaya merah yang memancar dari manik itu tiba-tiba surut, dan suara seorang wanita tua terdengar dari dalam. Ada apa, Di Sue? Apakah kamu tidak tahu aku sedang melakukan sesuatu yang sangat penting sekarang? Pemilik suara itu sepertinya sangat tidak senang. Hehe, sudah beberapa dekade sejak kita terakhir berbicara. Apakah kamu begitu sibuk sehingga kamu bahkan tidak punya waktu untuk mengobrol dengan seorang teman lama? Berjubah merah itu terkekeh. Hentikan obrolan dan beritahu aku apa yang kamu inginkan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memutuskan transmisi. Kesabaran wanita tua itu terusik. Hehe, terakhir kali, yang kami putuskan adalah Mu Qing untuk melakukan upacara pengorbanan, Liu Zhu untuk mengumpulkan energi jiwa yin, sementara aku bertanggung jawab untuk memurnikan sejumlah besar boneka. Adapun kamu diberi tugas memelihara 8.000 hantu mendalam lapis baja yin, yang merupakan elemen terpenting dari rencana kita. Bagaimana dengan itu? Tanya si jubah merah acuh.
Kenapa kamu mengajukan pertanyaan yang kamu sudah tahu jawabannya? Aku bahkan tidak tahu berapa banyak mata-mata yang kamu tanam di antara bawahanku. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengetahui seperti apa kemajuanku?" Wanita tua itu menjawab dengan suara dingin. "Haha, bukannya kamu belum melakukan hal yang sama? Bawahanmu sering muncul di lokasi tempat aku menyempurnakan bonekaku juga. Namun, kali ini aku ingin mendengar kamu menceritakannya secara langsung." Si berjubah merah sedang terkekeh. "Baiklah, bagaimanapun juga ini bukan rahasia yang dijaga dengan baik. Pemeliharaan 8.000 hantu mendalam armor Yin berjalan cukup lancar. Selama Liu Zu dapat memasok energi jiwa Yin yang cukup, hanya masalah waktu sebelum saya berhasil memelihara mereka. Satu-satunya masalah terletak pada 8 raja hantu lapis baja Yin yang diperlukan untuk memimpin hantu-hantu ini. Saya hanya dapat berhasil memurnikan mereka jika saya dapat memperoleh jiwa makhluk dengan indera spiritual yang kuat. Bahan jiwa premium seperti itu tidak mudah untuk ditemukan," kata wanita tua itu. "Oh, berapa banyak raja hantu yang berhasil kamu sempurnakan?" tanya si jubah merah. "Hanya 3 saat ini. Tingkat keberhasilannya cukup rendah," jawab wanita tua itu dengan suara yang agak canggung. "Hehe, itu sebabnya saya menghubungi Anda, rekan Taois. Saya ingin memberi Anda materi jiwa premium yang Anda cari." Makhluk berjubah merah menggosok tangannya dengan gembira. "Sejak kapan kamu mengembangkan minat pada jiwa Yin?" Wanita tua itu bertanya dengan sedikit keterkejutan dalam suaranya. "Aku bukan kamu atau Liu Zu, aku tidak tahu banyak tentang makhluk hantu. Namun, aku baru saja menemukan ras roh terbang yang mampu mendeteksi gumpalan indera spiritualku yang aku suntikkan ke dalam boneka lumpur. Bahkan meskipun itu hanya sedikit dari indera spiritualku, itu indikasi yang cukup tentang betapa kuatnya jiwa pria itu. Seharusnya ideal bagimu untuk menyempurnakan raja hantu milikmu itu," kata makhluk berjubah merah itu. "Apakah sudah waktunya uji coba jurang bumi ras roh terbang lagi? Agar salah satu dari mereka dapat mendeteksi indera spiritualmu, mungkinkah salah satu monster tua itu turun sendiri?" Sedikit kehati-hatian merayap ke dalam suara wanita tua itu. "Jangan khawatir, itu hanya jenderal roh kecil, jadi dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jika itu hanya jenderal roh, maka kita seharusnya baik-baik saja. Namun, dia pasti memiliki jiwa yang cukup kuat untuk mendeteksi indera spiritualmu. Kalau begitu, aku akan mengambil hadiah ini. Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya?" Wanita tua itu sangat sadar bahwa informasi ini tidak akan diberikan kepadanya secara cuma-cuma. "Hehe, aku suka berurusan dengan orang-orang cerdas namun lugas sepertimu. Ini sangat sederhana, 1 miriat YR Bloodfish sudah cukup sebagai pembayaran untuk penyediaan informasi detail tentang target. Jika kamu ingin aku menangkap target dan mengantarkannya kepadamu secara pribadi, maka itu akan dikenakan biaya 2 ikan darah," jawab makhluk berjubah merah itu. Apakah menurutmu miriat YR Bloodfish tumbuh di pohon? Tidak mungkin 1 jiwa Yin bernilai 2. Aku tidak punya waktu luang sekarang. Bawa jiwa itu kepadaku, dan aku akan memberikan Anda 1 miriat YR Bloodfish. Meski begitu, itu adalah tawaran besar untuk Anda, wanita tua itu mendengus dingin. "Baiklah, 1 ikan darah, kalau begitu. Aku akan mengantarkan jiwanya kepadamu dalam 10 hari, si jubah merah segera setuju. Ngomong-ngomong, apa yang Mu Qing dan Liu Zu sarankan agar kita lakukan dengan para murid suci ras roh terbang? Haruskah kita membunuh mereka semua atau membiarkan mereka berkeliaran di 3 tingkat pertama seperti biasanya?" "Mereka tidak akan menghalangi rencana kita," wanita tua itu tiba-tiba bertanya. "Saat ini kita berada di titik yang cukup kritis, jadi kita tidak dapat menarik perhatian ras roh terbang. Selama mereka tidak berdampak negatif pada kita dan tidak memasuki level ketiga, biarkan mereka melakukan apa yang mereka suka.
Saya yakin Mu Qing dan Liu Zu berpikiran sama, makhluk berjubah merah itu segera menjawab. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Suara wanita tua itu tiba-tiba terputus, dan cahaya merah yang memancar dari manik juga menghilang. Makhluk berjubah merah itu membuat gerakan meraih, dan manik itu langsung terbang ke genggamannya sebelum menghilang. Kelompok mereka hanya terdiri dari Jenderal Roh Akhir dan beberapa Jenderal Roh Awal, jadi 3 boneka kayu darah Jenderal Roh Besar Awal seharusnya sudah lebih dari cukup. Makhluk berjubah merah itu bergumam sebelum mengayunkan lengan baju. 3 bayangan merah terbang keluar dari dalam lengan bajunya sebelum mendarat di tanah. 3 sosok merah buram dengan bentuk berbeda muncul dalam posisi setengah berlutut. Cahaya merah terang muncul dari mata makhluk berjubah merah itu saat 3 benang merah ditembakkan dari glabelanya, lalu menghilang ke dalam 3 sosok merah buram. Sosok merah itu segera mengangkat kepala mereka, dan pada saat yang sama, cahaya hijau menakutkan muncul di mata mereka. Pergi dan bunuh ketiganya dan bawa jiwa mereka kepadaku, kata orang berjubah merah menunjuk ke arah cermin tembaga. Cahaya merah menyala dan ketiga boneka itu menghilang ke dinding terdekat sebagai 3 garis cahaya merah. Makhluk berjubah merah itu kemudian berbaring kembali di kursinya dan memejamkan mata. Di dalam rangkaian pegunungan misterius di tingkat pertama, ada altar pengorbanan setinggi lebih dari 1000 kaki yang terletak di puncak gunung besar yang diselimuti yin qi abu-abu. Ada bola mata besar berwarna putih keabu-abuan seukuran kepala manusia yang ditawarkan di atas panggung di altar. Utas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pupil mata sebelum diserap oleh ki abu-abu di dekatnya. Di kaki altar, sosok tinggi dan lebar misterius berjubah hitam berdiri tak bergerak di tempat. Di tingkat ke-6 jurang bumi, di dalam istana besar yang diselimuti cahaya hijau, ada seorang wanita cantik dengan kepala rambut putih. Dia berdiri di samping kolam belakang yang berukuran lebih dari 1000 kaki sambil menilai segala sesuatu yang terjadi jauh di dalam kolam dengan ekspresi dingin di wajahnya. Di sampingnya berdiri 2 wanita yang tampaknya berusia 20-an. Keduanya juga sangat pucat, tetapi yang satu cukup mungil dengan wajah lonjong yang manis dan menggemaskan, menarik perhatian pria yang melihatnya dengan keinginan untuk memeluknya. Sementara wanita lainnya memiliki sosok yang luwes dan anggun, tetapi dengan ekspresi dingin. Ada formasi dengan ukuran berbeda yang dipasang di sekitar kolam, dan rune hitam pekat melonjak tanpa henti dari formasi itu ke dalam kolam. Di tengah kolam, ada beberapa sosok humanoid hitam pekat melayang tak bergerak di atas air hitam di kolam. Rune hitam itu terbagi menjadi beberapa aliran, menghilang ke dalam baju zirah hitam yang dikenakan oleh sosok humanoid ini. Namun, sosok humanoid ini tetap diam. Gunakan api neraka. Wanita berambut putih itu tiba-tiba berkata dengan sikap dingin, suaranya seperti wanita tua. Dia adalah wanita yang telah berkomunikasi dengan makhluk berjubah merah tadi. Iya, 2 wanita penggoda di belakangnya segera melangkah maju, dan mengikuti kilatan cahaya spiritual. Salah satu dari mereka mengeluarkan botol hitam kecil sementara kipas daun pisang hitam muncul di genggaman yang lain. Keduanya mengangkat harta bersamaan dengan ekspresi serius di wajah. Teriakan aneh meletus saat wim api dengan api hitam di sekujur tubuhnya terbang keluar dari dalam vial, lalu jatuh dengan kepala lebih dulu ke dalam kolam. Api hitam segera meletus di seluruh kolam. Sementara itu, wanita mungil itu mengayunkan kipas daun pisangnya ke udara. Petak besar api hitam segera menyembur keluar dari kipasnya sebelum juga terjun ke dalam kolam. Kedua api menyelimuti semua sosok humanoid buram yang melayang di atas kolam. Ekspresi wanita berambut putih itu tetap tidak berubah saat melihat ini. Pada saat ini, Han Li sedang terbang melalui tingkat kedua, dan dia tidak menyadari bahwa dia telah menarik perhatian makhluk-makhluk menakutkan ini. Namun, setelah sensasi dingin menusuk tulang yang dia alami sebelumnya, dia menjadi jauh lebih berhati-hati.
Bahkan saat dia terbang dengan cepat di udara dengan Lei Lan dan Bai Bi di belakangnya, dia mengaktifkan mata rohnya secara berkala untuk mengamati sekelilingnya, bahkan jika melakukan itu membutuhkan pengeluaran kekuatan sihir tambahan. Han Li dapat menemukan beberapa binatang iblis tingkat rendah dan menengah terlebih dahulu, sehingga memungkinkan dia untuk mengitari mereka untuk menghindari makhluk yang berpotensi merepotkan ini. Adapun binatang normal, mereka tidak lagi dapat bertahan di tingkat kedua, jadi mereka tidak bertemu lagi. Karena Lei Lan dan Bai Bi telah mengeluarkan banyak kekuatan sihir selama turun ke tingkat kedua, mereka bertiga tidak dapat terbang dengan sangat cepat. Kedua murid suci itu memegang batu roh di tangan untuk menyerap ki spiritual di dalamnya agar pulih secepat mungkin. Jadi, mereka terbang sepanjang hari tanpa menemui masalah. Pada hari kedua, Lei Lan dan Bai Bi telah sepenuhnya memulihkan kekuatan sihir mereka, namun masih belum ada yang terjadi, jadi Han Li memutuskan untuk menghentikan penggunaan mata rohnya. Mereka bertiga melaju ke depan dan memasuki serangkaian pegunungan hijau tua. Pada sore hari kedua, tepat setelah mereka melewati sebuah gunung besar, sebuah kecelakaan akhirnya terjadi. Cahaya spiritual tiba-tiba melintas di langit yang jauh, diikuti teriakan tajam. Seberkas cahaya hijau kemudian muncul sebelum meluncur langsung ke arah mereka. Detik berikutnya, 3 bola cahaya kuning muncul di belakang garis lampu hijau dalam pengejaran. Han Li dan yang lainnya segera mencoba mengambil tindakan mengelak, tapi juga sudah terlambat.